Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Wulansari. Saya di sini sebagai guru BK SMP Negeri 2 Trawas. Hari ini kita akan membahas peraturan akademik dan tata tertib di SMP Negeri 2 Trawas. Pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih bimbingan dan konseling itu? Guru apa sih? Ngajarnya apa sih? Nah, saya jelaskan. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor, yaitu saya sebagai guru BK kalian, dengan konseling, yaitu kalian sebagai siswa saya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialami. Seandainya kalian punya masalah di rumah atau di sekolah, atau masalah pertemanan, masalah belajar, kalian bisa memberitahu saya, kalian bisa curhat dengan saya. Kebetulan guru BK di SMP Negeri 2 Trawas ada 2, salah satunya saya. Kalian bisa minta saran agar masalah kalian minimal terpecahkan atau minimal bisa diselesaikan agar tidak mengganggu proses kalian belajar. Karena biasanya masalah apapun, sekecil apapun masalahnya, kalian akan terganggu. Proses belajar kalian akan terganggu, proses berteman kalian akan terganggu, proses sosial kalian akan terganggu, karena beberapa masalah meskipun kecil berdampak besar sekali. Karena itu, bila kalian masih penasaran dengan bimbingan dan konseling, maka kalian bisa bertanya pada saya di ruang BK SMP Negeri 2 Trawas. Cukup sedikit saja dari saya tentang bimbingan konseling. Kita teruskan materi kita hari ini tentang tata tertib SMP Negeri 2 Trawas. Bila kita membahas tentang tata tertib, maka kita tidak bisa tidak membahas tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang kita miliki harus seimbang. Nah, apa sih hak dan kewajiban itu? Kita mulai dulu dari pengertian hak. Hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Nah, sekarang seandainya kalian punya hak, maka kalian dapat menuntutnya. Kalian bisa meminta, karena itu adalah hak. Apa yang bisa kalian dapatkan? Sedangkan kewajiban adalah keharusan memenuhi suatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun itu, dan akan ada imbal balik bila kita memenuhi maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Jadi kalau kita memenuhi, maka kita akan mendapatkan hak kita. Sedangkan bila tidak memenuhi, entah nanti ada hukuman atau hal yang harus diberikan sebagai pemenuhan kewajiban. Karena itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hak harus seimbang dengan kewajiban. Tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban secara umum dan tata tertib secara umum. Sekarang kita masuk dalam pengertian tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah formal guna menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pelaksanaannya, tata tertib sekolah dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada pelanggar tata tertib tersebut. Ini dimaksudkan supaya siswa dapat memenuhi kewajibannya sebagai siswa dan mendapatkan hak-haknya di sekolah.
Hak-hak siswa yang saya maksudkan meliputi 1. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah. 2. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. 3. Meminjam dan menggunakan sarana di sekolah. 4. Mengikuti kegiatan ekstra di sekolah. 5. Menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan. Yang keenam, mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Jadi kalian bila ingin menjadi anggota OSIS, pengurus OSIS ataupun ketua OSIS sekalipun, itu adalah hak kalian. Bila kalian ingin meminjam buku di perpustakaan, meminjam peralatan apapun yang ada di tata usaha, itu adalah hak kalian karena kalian adalah siswa SMP Negeri 2 Trawas. Begitu pula dengan masalah pelajaran. Jika kalian merasa masih belum maksimal dalam pelajaran, maka kalian berhak untuk meminta para guru untuk menjelaskan lagi sampai kalian mengerti. Itu adalah hak dasar kalian sebagai siswa. Untuk kewajiban siswa hanya ada satu, yaitu mengikuti segala tata tertib sekolah. Tata tertib SMP Negeri 2 Trawas. Bila ada yang mengatakan, apa sih enaknya mengikuti tata tertib sekolah? Nah, ini saya sebutkan manfaat tata tertib sekolah. Yang pertama, kalian bisa melatih kedisiplinan kalian. Kalian sudah terbiasa disiplin, maka dimanapun kalian akan disiplin. Yang kedua, menghapus kesenjangan status sosial ekonomi orang tua atau wali. Kalian di sekolah berhak dan wajib sama dengan siapapun yang ada di sekolah. Berhak dan wajib sama dengan seluruh siswa di sekolah. Mau itu lebih kaya, mau itu lebih kaya lagi, atau lebih miskin lagi, tidak ada bedanya di mata sekolah. Kalian tetap akan mendapatkan hak dan kewajiban kalian di sini. Yang ketiga, menanamkan sikap sopan santun dan hormat. Kalau kalian terbiasa di sekolah bersikap sopan, bersikap hormat, maka kalian akan baik-baik saja. Maka kehidupan kalian di sekolah akan menyenangkan, baik-baik saja. Dan di rumah pun kalian akan ikut terbawa sikap hormat, sikap sopan dengan sebaya maupun yang lebih tua. Yang keempat, menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Di sekolah kalian akan mendapatkan tanggung jawab sebagai siswa. Bagi kalian yang ingin menjadi OSIS, kalian akan menerima tanggung jawab sebagai OSIS, pengurus OSIS, atau perangkat OSIS yang lebih tinggi lagi. Dan hal itu akan terus menjadi sifat kalian, terbangun menjadi sifat kalian sampai kapanpun. Jika kalian bertanggung jawab di sekolah, maka di rumah, di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat, kalian akan terbawa juga memiliki sikap bertanggung jawab. Kalian akan menjadi orang yang lebih terpercaya. Yang kelima, mengurangi terjadinya benturan sehingga situasi bisa terkendali, ya. Karena memiliki sikap bertanggung jawab, sopan, hormat, disiplin, maka kalian akan mengurangi permasalahan yang akan datang pada kalian sendiri. Itu hanya beberapa saja manfaat dari tata tertib sekolah. Masih ada beberapa manfaat lagi yang akan kalian dapatkan jika kalian bisa melaksanakan tata tertib sekolah dengan baik. Sekarang kita membahas tentang tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Trawas. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pelanggaran perilaku. Ada beberapa poin yang harus kalian ingat, karena ini akan membawa kalian menuju nilai dan juga sikap spiritual yang bagus di sekolah. Yang pertama,
Bentuk pelanggarannya yaitu tidak membawa buku sesuai jadwal. Bobotnya hanya 2. Tapi bila kalian lakukan terus-menerus, maka bobot ini akan juga bertambah. Nah, yang kedua, mengganggu ketenangan kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, membawa HP di sekolah. Karena kita tahu kalau di sekolah, HP itu sangat tidak diperlukan. Kecuali pada saat ini. Saat ini masa pandemi, kalian harus selalu berdekatan dengan handphone dan selalu online pada saat jam pelajaran. Karena itu diwajibkan, itu termasuk kewajiban kalian. Absensi di jam pelajaran, mengerjakan tugas di jam pelajaran, sesuai dengan jadwal yang akan kalian terima. Ini yang keempat, mencoret-coret dinding, meja, kursi, pagar. Ini untuk pada saat ada jam tatap muka di sekolah. Mengancam, mengintimidasi teman, membawa rokok, merokok di dalam dan di luar sekolah. Ini rokok tidak boleh di sekolah ya. Kalian masih remaja, masih harus berkembang dengan sehat. Bila masih remaja saja kalian sudah merokok, maka nanti pada saat tua efeknya akan semakin berat untuk kalian. Kesehatan kalian akan semakin menurun. Karena itu di SMP Negeri 2 Trawas, rokok tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, bertindak tidak sopan kepada guru, karyawan. Yang kedelapan, merusak sarana prasarana sekolah. Yang kalian baca ini sampai dengan bawah, ini adalah peraturan yang akan kalian terima, kalian wajib laksanakan. Tidak boleh sampai melanggar ini pada saat ada jam tatap muka di sekolah. Untuk saat ini tidak diberikan ke kalian, hanya berlaku bila ada jam tatap muka di sekolah. Dimengerti ya? Ada poin tentang berjudi, berpacaran. Nah, kalau kalian lihat poin nomor 12, kenapa kok di SMP Negeri 2 tidak boleh berpacaran? Saya jelaskan ya. Kalian lihat yang nomor 20, berzina. Itu otomatis bobotnya langsung 100, langsung tidak diperbolehkan berada di SMP Negeri 2 Trawas. Mengapa? Berpacaran kok juga gede ini poinnya, bobotnya kok besar sekali sampai 30. Karena berzina itu tidak akan terjadi bila awalnya tidak dimulai dengan berpacaran. Nah begitu ya. Berpacaran adalah asal mula dari tumbuhnya perzinahan, berzina atau hamil. Ini berlaku juga bukan hanya siswa perempuan, tapi juga siswa laki-laki. Ada beberapa poin seperti berkelahi, tawuran. Ini hal-hal yang sangat-sangat tidak diperbolehkan. Karena itu poinnya termasuk poin bobot yang sangat besar. Bu, apa yang terjadi kalau bobot saya banyak sekali? Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang pelanggaran kerapian dulu. Pelanggaran berikutnya yaitu pelanggaran kerapian. Kalian tidak boleh tidak memasukkan baju. Untuk pelanggaran kerapian memang sepertinya bobotnya kecil-kecil sekali ya. Ada 1, ada 2. Tidak memakai sepatu sesuai ketentuan, hanya 3. Tapi ada beberapa yang bisa dibilang berat. Salah satunya tindik.
tindik bagi putra ya, tindik telinga, tindik hidung, tindik lidah, bertato, bersolek berlebihan. Ini termasuk untuk siswa putri dan putra, seperti memiliki gelang, gelangnya ada berapa lapis, kalung emas, punya ibunya langsung dibawa semua. Nah, itu termasuk pelanggaran. Sedangkan untuk pelanggaran kerajinan, ada beberapa poin yang termasuk besar, yaitu pulang sebelum waktunya. Jadi pada saat jam pelajaran, ini sekali lagi ini peraturan untuk tatap muka di sekolah. Pada saat pandemi nanti kita ada pembahasan lagi. Ini bila kalian diharuskan untuk datang ke sekolah, keadaan sudah membaik, COVID-19 sudah menurun, sudah bisa berkumpul kembali dengan teman-teman di sekolah, sudah bisa melaksanakan pelajaran seperti biasanya, tentu saja dengan beberapa protokol kesehatan yang harus ditaati. Kalian bisa datang ke sekolah, pelajaran seperti biasanya. Dan untuk pelanggaran yang pulang sebelum waktunya itu seperti bila ada anak yang salah satu siswa yang pada saat pelajaran berlangsung, entah jam istirahat atau jam kosong, keluar dari sekolah tanpa izin. Karena memang keluar dari sekolah tidak diperbolehkan bila tidak ada izin yang pasti. Termasuk bila keluar hanya untuk jajan, hanya untuk membeli sesuatu, bila tidak ada izin maka tidak diperbolehkan. Itu yang terjadi bila kita tidak ada di masa pandemi. Nah, pulang sebelum waktunya artinya sebelum pelajaran selesai anak itu sudah pulang. Nah, ini yang menjadi pelanggaran yang besar untuk siswa SMP Negeri 2 Trawas. Bila ada yang bertanya, bagaimana dengan sekarang Bu, peraturannya kok banyak sekali. Nah, sekarang kan tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, ini peraturan usai masa pandemi COVID-19. Untuk saat ini kita akan melaksanakan peraturan yang sesuai hanya untuk daring dan luring dari rumah. Sedangkan nanti bila sudah diperbolehkan bertatap muka, maka peraturan akan disesuaikan. Siswa-siswa harus menggunakan masker di sekolah wajib. Kemudian protokol kesehatan harus dilaksanakan. Peraturan ini pun, peraturan SMP Negeri 2 Trawas akan disesuaikan juga di masa usai pandemi. Maka untuk saat ini bisa berubah setelah nanti keadaan berubah juga. Sementara itu pembahasan kita tetap pada peraturan saat sebelum pandemi, maka nanti akan disesuaikan. Yang dari tadi bertanya-tanya, Bu, kalau seandainya pelanggaran saya ini lebih dari batas maksimal bagaimana Bu? Nah, ini kita lihat dari pelanggarannya, jumlah pelanggarannya. Dikatakan pelanggaran ringan jika bobotnya hanya 1-10. Seandainya kalian dalam satu semester ini kalian hanya melanggar 1 atau 2 kali, seandainya keluar pada saat jam kosong karena tidak tahu kalau ternyata gurunya ada tapi terlambat. Nah, itu ada poinnya. Poin itu tidak sampai 10 dan itu hanya terjadi 1 kali dalam 1 semester. Maka yang sanksinya yang kalian dapat adalah peringatan lisan. Dan kalau sudah hal-hal yang besar dilakukan seperti menahan barang-barang,
seperti HP, rokok, korek api, pisau, petasan, hal-hal yang membahayakan kalian sendiri. Seperti kalian tahu, hak dan kewajiban kalian harus seimbang. Kalian bisa mendapatkan pelajaran yang layak di sini, mendapatkan ilmu yang layak di sini, tapi juga kalian harus bisa menjaga hal-hal kecil sampai hal-hal besar yang sebenarnya itu dapat merusak kalian sendiri, merusak sifat kalian sendiri. Yang kedua, pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang itu bobotnya 11-30. Ini artinya kenapa dibilang pelanggaran sedang? Bobot itu dinilai dari 1 semester. Jadi kalian hanya mengumpulkan bobot 11-30 dalam 1 semester, artinya itu adalah pelanggaran sedang. Kita lihat sanksinya, yaitu berupa peringatan atau pernyataan tertulis yang jelas harus dilaksanakan oleh siswa dan juga orang tua, karena kalian di sini adalah tanggung jawab orang tua juga. Kita lihat pelanggaran berat, ada poin 31-60. Kenapa kok dibagi dua? Padahal sama-sama pelanggaran berat, karena ada penanganan yang tersendiri. Untuk yang bobotnya 31-60, skor sampai 3 hari, tidak boleh mengikuti pelajaran, siswa tetap masuk sekolah, mengerjakan tugas, dan ada beberapa tugas yang akan diberikan sesuai dengan perkembangan siswa tersebut. Sedangkan pelanggaran berat yang 61-99, nah ini berat sekali, ini termasuk berat sekali. Scoring 6 hari, tidak boleh mengikuti pelajaran, siswa tetap masuk sekolah dan mengerjakan tugas. Tugasnya adalah tugas khusus yang diberikan untuk anak tersebut. Nah, untuk yang pelanggaran yang bobotnya 100, sangat berat sekali, akan diberikan konferensi kasus khusus, dan seluruh perangkat sekolah akan hadir di situ, dan akan diputuskan anak ini meneruskan di SMP Negeri 2 Trawas atau tidak. Itu bila pelanggaran sudah mencapai angka 100. Karena kita berada di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita tidak dapat berkumpul dengan bebas, kita tidak dapat pelajaran tatap muka, sehingga kita harus melaksanakan pembelajaran dari rumah, baik secara luring maupun daring. Karena itu, tata tertib yang dilaksanakan sekarang ini akan berubah sesuai dengan kondisi. Untuk sekarang ini akan ada beberapa pelajaran yang terjadwal, yang harus kalian laksanakan sesuai dengan jadwal, dan selalu ada absensi di setiap jadwalnya. Itu yang menggantikan tatap muka kalian di sekolah, yang menggantikan tata tertib dan kebiasaan kalian di sekolah. Dan nilai itu harus penuh, harus dipenuhi. Itu adalah kewajiban kalian sebagai siswa SMP Negeri 2 Trawas di rumah, karena masa pandemi seperti ini. Karena di rumah, maka kalian harus melaksanakannya dengan tepat waktu, sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan di peraturan daring tersebut. Jadi setiap pelajaran akan memberikan jadwal daring, memberikan jadwal kalian harus mengumpulkan dari mana, mencari informasi apa, mendapatkan informasi apa dari jaringan tersebut. Itu akan ada jadwalnya, dan kalian harus memenuhi jadwal tersebut.
Bila ada siswa yang tidak dapat memenuhi absensi dalam pembelajaran tersebut, maka dianggap bahwa siswa tersebut tidak masuk. Peraturan yang kedua, bila ada keperluan sekolah, wajib menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Bukan hanya ke sekolah, kalian kemanapun wajib hukumnya menggunakan masker. Ini demi kesehatan kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Kedua peraturan ini akan masuk dalam penilaian kalian untuk kenaikan kelas. Jadi kalian harus selalu mengikuti peraturan SMP Negeri 2 Trawas dimanapun, termasuk di rumah. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Bila kalian nanti sudah bisa berkumpul lagi di sekolah, bisa mengikuti pelajaran seperti sedia kala dengan protokol kesehatan yang lengkap, maka kalian bisa menemui saya, menanyakan apapun yang kalian inginkan, curhat apapun yang kalian inginkan ke ruang BK di SMP Negeri 2 Trawas. Karena guru BK kalian ada 2, saya Bu Eka dan satunya lagi Bu Ika. Kami akan melayani kalian dengan setulus hati, dengan kerahasiaan tentunya, sesuai dengan protokol kesehatan yang harus kalian jalankan bila bertemu dengan orang lain di sekolah. Jadi jaga selalu kesehatan, hindari berkerumun dan keluar rumah bila tidak penting. Jaga kebersihan, selalu pakai masker bila keluar rumah, dan stay home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.